Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Petani di Desa Rawapudak, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi tersenyum bahagia di musim panen perdana tahun ini. Hasil panen melimpah, harga gabah untuk pembibitan pun dibeli lebih tinggi dari ketetapan pemerintah. Petani di Desa Rawapudak, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi tersenyum bahagia di musim panen perdana tahun ini. Hasil panen melimpah, harga gabah untuk pembibitan pun dibeli lebih tinggi dari ketetapan pemerintah. Petani mengaku musim panen perdana ini membawa berkah besar. Harga gabah kering untuk pembibitan dibeli di rentang mencapai Rp9.000 per kilogram. Angka ini jauh di atas ketetapan pemerintah yang hanya Rp6.500 per kilogram. Pembelian gabah tidak hanya untuk petani Kumpe Ulu, namun juga didistribusikan ke kecamatan lain seperti Sekernan, Jaluko, Kumpe Ilir, hingga Marosebo. Menurut petani, produksi padi meningkat seiring kondisi tanaman yang subur dan berkurangnya serangan hama tikus dan burung. Petani berharap harga padi tetap stabil demi menjaga kesejahteraan mereka. Oke. Pak, ini kan hasil panennya ada peningkatan. Ini padinya nanti ataupun berasnya ada rencana kita jual atau konsumsi sendiri, Pak? Nah, ini kan dari dinas pertanian itu katanya untuk jual bibitan. Oh, ini untuk pembibitan ya? Kalau kemarin kalau tidak salah bersih di bawah itu petani 8,5 atau 9.000 lah. 9.000 per kilonya. Iya. Oke. Harapan kita gimana, Pak, ke depan? Harapannya gimana, Pak? Harapannya ya kalau kelancaran atau ya nggak lebih bagus lagi itu maksudnya. Sekarang sudah bagus lah, tapi kan yang namanya manusia itu kan tentunya pengen yang lebih bagus lagi. Setelah 1 bulan tidak beroperasi karena kekosongan pasokan gabah, penggilingan padi di Desa Rawapudak kini kembali beraktivitas seiring berlangsungnya musim panen. Meski produksi baru 1 hingga 1,5 pikul sehari, namun jumlahnya diprediksi akan terus meningkat. Gabah yang digiling tidak hanya milik petani desa setempat, namun juga berasal dari Kota Karang dan Tarikan. Sebelum masuk mesin penggiling, gabah terlebih dahulu dikeringkan agar beras tidak patah atau rusak. Kalau orang giling rame itu baru tahu, ini kan belum tahu. Belum terasa ya? Nanti kalau orang giling sudah non-stop, nah itu baru tahu, katakan rame, katakan enggak gitu. Paling banyak kalau apa bisa lah 2 pikul, 3 pikul bisa. Dalam sehari ya? Kalau musim rame itu kan, Iya. non-stop misalnya pekerjaannya kan, dari pagi sampai sore itu. Paling sekitar 60-an, ini lihat bersih padinya, kalau nggak ditapi paling dari 50 kilo, kalau yang ditampi apa tampi kayak orang zaman dulu ya 70. Berarti kalau cuma dikipas paling 60, macam itu, tidak tentu. Kelancaran itu lihat orang tani lah, kalau orang tani lancar mungkin kita ya lancar. lancar ya? 1 tahun, bilanglah 2 kali gitulah sudah, nggak usah bilin 3-4 kali nggak usah. Musim panen perdana di Rawapudak tidak hanya menggembirakan petani, namun juga menggerakkan roda ekonomi setempat melalui beroperasinya kembali penggilingan gabah. Petani berharap harga tetap stabil demi kesejahteraan mereka. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara, Badan Pusat Statistik mencatat Provinsi Jambi mengalami inflasi sebesar 0,05% secara bulan ke bulan pada Agustus 2025. Angka ini menurun drastis dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai 2,76%. Sektor penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Badan Pusat Statistik mencatat Provinsi Jambi mengalami inflasi sebesar 0,05% secara bulan ke bulan pada Agustus 2025. Angka ini menurun drastis dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai 2,76%. Sektor penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sejak 2 bulan terakhir, Provinsi Jambi terus mengalami inflasi. Pada bulan Juli 2025, inflasi tercatat sebesar 0,52%. Sedangkan pada Agustus 2025, inflasi kembali terjadi dengan angka yang lebih rendah, yakni 0,05%. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Agus Sudibyo menyebutkan, inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga pada sebagian besar barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.
Pada bulan Agustus, inflasi dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. 3 komoditas utama yang menjadi pendorong inflasi terbesar di Jambi, diantaranya yaitu cabai merah, kentang, bawang merah, dan beras, dengan andil inflasi mulai dari 0,04 hingga 0,15%. Inflasi di bulan Agustus itu disebabkan oleh kenaikan komoditas-komoditas yang tergabung dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Nah, memang kalau dibandingkan nasional, di bulan Agustus nasional deflasi 0,08, nah, Provinsi Jambi inflasi 0,05. Nah, kalau kita bicara wilayah yang diukur di Provinsi Jambi, dari 3 wilayah itu, Kabupaten Kerinci mengalami inflasi bulanan sebesar 0,20, Bungo 0,40, dan Kota Jambi deflasi 0,05%. Artinya bulan Agustus inflasi tertinggi terjadi di Muaro Bungo. Nah, untuk year on year-nya masih seperti bulan kemarin, inflasi di Kabupaten Kerinci masih tertinggi yaitu 4,56%. Pemerintah diharapkan dapat menjaga ketersediaan stok dan kestabilan harga, sehingga angka inflasi bisa terkendali. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Koran dan kertas bekas selama ini dibuang begitu saja. Namun di tangan Eva, seorang ibu rumah tangga, warga RT 11, Kelurahan Aur Baru, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, kertas ini disulap menjadi kerajinan yang bernilai ekonomis. Koran dan kertas selama ini dibuang begitu saja, namun di tangan Eva, warga Kelurahan Aur Baru, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, koran disulap menjadi kerajinan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Eva memproduksi koran buat kerajinan miniatur khas Jambi seperti tugu keris, stupa candi, pakaian adat Jambi, dan kapal seloko Jambi dengan menarik. Kerajinan khas Jambi ini menarik minat warga membeli untuk oleh-oleh. Selain itu, Eva juga memproduksi tempat minuman air, vas bunga, tas, dan pengantin Jambi. Harga ini dijual cukup murah, mulai dari Rp30.000 sampai Rp300.000. Saat ini pemesanan baru di provinsi dan terus berkembang ke daerah lain. Usaha saya ini namanya Ifdul Craft. Kita usahanya bergerak di bidang kerajinan kria yang berfokus kepada kerajinan daur ulang kertas. Kalau untuk bahan baku sendiri kita dapatnya belinya itu dari warga sekitaran perumahan, ibu-ibu yang ada koran di rumah atau LKS anak sekolah di rumah yang nggak dipakai lagi, kita beli gitu. Kalau untuk jenis produksi kita banyak ya, dari gantungan kunci, miniatur, keranjang, tempat air minum gitu. Kalau kisaran harganya itu dimulai dari harga 10.000 sampai yang paling besar itu 300.000. Usaha pengolahan kertas dan koran bekas ini dirintis sejak tahun 2019 silam berawal dari COVID-19. Awalnya Eva produksi hanya laku 1 buah saja, namun berkat kegigihannya berusaha dan mempromosikan, akhirnya bisa dikenal dengan masyarakat luas. Sampai saat ini sudah puluhan produk yang ia produksi. Jumadi, Kompas TV Jambi. Warga Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi memproduksi pupuk kompos yang ramah lingkungan. Dalam 1 bulan bisa memproduksi 50 ton pupuk kompos organik dengan harga lebih murah dibanding pupuk kimia. Pupuk kompos telah menjadi salah satu solusi utama dalam pertanian berkelanjutan. Tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi petani dan masyarakat luas. Pupuk kompos sebagai solusi ramah lingkungan adalah kemampuannya dalam mengelola limbah organik. Limbah organik dan limbah perusahaan yang seharusnya menjadi sampah bisa diubah menjadi pupuk yang bermanfaat. Bahkan warga Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi memproduksi pupuk kompos yang ramah lingkungan. Dalam 1 bulan bisa memproduksi 50 ton pupuk kompos organik dengan harga lebih murah dibanding pupuk kimia. Produksi kompos organik menggunakan bahan dari limbah abu perusahaan sawit dan limbah peternakan ayam bertelur. Proses pembuatan pupuk kompos organik ini dimulai dari penyediaan bahan baku, melakukan proses inkubasi sampai 7 hari untuk menghidupkan mikroba agar bahan baku tercampur. Setelah itu dilanjutkan ke proses inkubasi kedua selama 15 hari dan siap untuk panen. Pupuk kompos organik ini tidak menjual bobot air, tapi menjual pupuk murni dengan kualitas unggul. Kelebihan pupuk kompos organik yaitu pada musim kemarau lebih cepat serap pupuk,
Sedangkan pupuk kimia tidak mampu serap dengan cepat karena air di tanah kurang. Selain itu, pupuk kompos juga sangat hemat biaya mencapai 50% dan kurangi pencemaran. Tanaman lebih subur dan tanah tetap subur. Pupuk kompos organik yang berasal dari beberapa bahan limbah dari beberapa perusahaan yang ada di Desa Ibru. Untuk bahan yang kita gunakan itu berasal dari beberapa perusahaan yang saya sebut tadi. Yang pertama adalah kita menggunakan limbah dari pabrik kelapa sawit, itu ada abu dan solid. Kemudian ada juga dari pabrik peternakan ayam petelur, yang kami manfaatkan adalah limbah feses ayam. Untuk penggunaan pupuk kompos ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama bahwa kita wabil khusus di daerah Provinsi Jambi dan umumnya di Indonesia, kita menemui beberapa musim, yaitu bisa kita katakan musim kemarau. Nah, di saat musim kemarau ini pupuk kimia tidak mampu terserap secara cepat, karena memang kadar air yang ada di dalam tanah kurang. Nah, sehingga solusi atau keunggulan dari pupuk kompos ini adalah pupuk yang mampu digunakan pada saat musim kemarau. Kemudian yang kedua, hemat biaya. Kemudian yang ketiga, mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian kalau di tanaman sendiri itu memiliki keunggulan, tanaman akan terus makan di dalam tanah karena pupuk kompos ini slow release atau lambat tersedia di dalam tanah tapi terus ada di dalam tanah, sehingga tanaman kita itu lebih baik, subur, tanpa cepat kehilangan dari unsur hara yang ada dalam tanah. Untuk pemasaran kita saat ini ada 2 wilayah besar, yaitu Jambi dan Sumsel, Sumatera Selatan, jauh lebih irit. Kemudian nanti penggunaan dari pupuk kompos ini per tahun hanya lebih kurang 1-2 kali saja. Untuk harga 1 karung pupuk kompos organik Rp115.000 per karung. Saat ini penjualan sudah ke Sumatera Selatan dan Riau. Jumadi, Kompas TV Jambi. Gerabah atau kendi merupakan kerajinan dari tanah liat yang digunakan untuk dunia medis di Provinsi Jambi, yaitu untuk ari-ari bayi yang baru dilahirkan. Tentunya bisa menghasilkan uang puluhan juta rupiah dalam 1 bulan, seperti yang dilakukan oleh Supangkat, warga Kelurahan Bakung, Kota Jambi. Supangkat warga RT 44, Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, salah satu perajin gerabah atau kendi dari tanah liat. Usaha yang ia tekuni ini sejak puluhan tahun silam sudah mulai menuai hasil dan banyak pemesanan, baik dalam kota Jambi maupun luar kota Jambi. Kendi atau gerabah buatan Supangkat ini banyak dipesan rumah sakit dan bidan yang ada di Provinsi Jambi. Kerajinan gerabah buatan Supangkat banyak digunakan untuk membungkus ari-ari bayi yang baru lahir. Dalam 1 bulan, Supangkat bisa memproduksi 3.000 kendi dengan harga jual Rp5.000 untuk 1 kendi. Usaha pembuatan kendi atau gerabah ini dilakukan lantaran hasil dari pembuatan batu bata cukup murah. Muncullah ide membuat kendi dari tanah liat serta membeli kendi di pasar untuk belajar. Untuk mengasah kemahiran dalam pembuatan kendi, Supangkat meminta bantuan pelatihan dari pemerintah. Dari pelatihan itu, sampai sekarang, Supangkat sudah mahir membuat kendi dengan kualitas yang cukup bagus. Proses pembuatan kendi dimulai dari pengambilan tanah liat dengan cara dihaluskan menggunakan peralatan sederhana. Setelah halus ditambah air dan diaduk menggunakan injakan kaki. Setelah selesai diaduk merata, tanah liat langsung diambil dan diolah menggunakan kursi yang sudah disiapkan untuk membentuk kendi dan penutupnya. Setelah selesai, proses pembentukan langsung dijemur sampai kering. Kendi yang sudah kering langsung dibakar selama 8 jam di tungku yang sudah disiapkan. Kendi yang kering dibakar dan didinginkan agar kualitasnya bagus dan tahan. Namun saat ini kendala yang dihadapi perajin kendi ini adalah faktor cuaca. Apabila musim hujan, produksi kendi terganggu lantaran kendi yang dibuat tidak bisa dijemur dan lama kering. Selain itu, perajin ini juga mengalami kendala bahan baku kayu untuk bakar kendi. Selain sulit didapat, harga kayu juga semakin mahal. Idenya awalnya dari usaha batu bata yang semuanya tahu mungkin harga batu bata satu itu hanya ratusan rupiah kan gitu kan. Nah, tapi dengan dibuat usaha semacam ini, kerajinan seperti ini akhirnya mempunyai nilai tambah yang dari
mungkin satu bata itu batu bata satu kali dibuat ini bisa jadi 2, dan itu nilai tambahnya kan bertambah. Satu kendi itu kalau sininya 5.000, kalau seharinya 50 tinggal hitung baik lah gitu kan, sekitar kalau 3.000-an itu. 1 bulan ya. Iya. Nah, untuk ini kebanyakan mesan dari mana aja nih? Iya, rumah sakit, bidan-bidan itu kan. Nah, mulai rumah sakit umum, rumah sakit, seluruh rumah sakit lah kan ada itu bagian kebidanan. Jadi tetap memerlukan. Supangkar berharap kepada pemerintah untuk dapat bantuan open pengeringan apabila musim hujan produksi kendi tetap berjalan. Cuma di Kompas TV Jambi. Saudara, liputan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Kompas Jambi kali ini. Saya Suci Nisa mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV, independen, terpercaya.